Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Oyuma Desktop. Kali ini merupakan video yang berbeda dari sebelumnya karena teman saya ingin menjual paket CPU dan MOBO yang ada di saya. Karena teman saya ingin menjualnya, jadi saya pinjam dulu buat tes performanya sekalian iklanin gratis. Jadinya, sesuai judul, saya akan memberikan sebuah saran rakitan budget yang sesuai dan spek setara dengan rakitan yang menggunakan test bench saya. Jadi, ayo kita lihat dari performa iGPU Ryzen 5 3400G. Apakah masih bisa main game-game zaman sekarang? Jadi tunggu apa lagi? Yuk disimak. Oh iya, sebelum kelupaan, ada pengumuman nih. Karena subscriber yang udah nyentuh 200, maka saya adakan promo untuk rakit PC di saya harinya 50.000 saja. Sudah termaksud install Windows juga. Tapi untuk ongkos kirim serta biaya packing tetap kalian yang tanggung. Untuk pengiriman menggunakan GoSend atau Grab Express jika kalian di sekitar Jakarta. Lalu jika di luar Jakarta maka akan menggunakan pengiriman JNT Cargo. Tapi kalian bisa datang langsung ke tempat saya jika ingin melihat proses rakitan PC atau saya datang ke tempat Anda selama Anda bayar ongkir dan masih di wilayah Jabodetabek. Untuk promo ini hanya berlaku untuk 7 orang lagi yang menghubungi saya duluan lewat WhatsApp atau Discord. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sedangkan untuk nomor WhatsApp dan link grup Discord ada di deskripsi. Untuk kotak dari PC ini tentu saja Ryzen 5 3400G yang dilengkapi dengan iGPU. Secara spesifikasi dari CPU ini cukup lumayan, serta harga barunya juga cukup menarik jika kalian beli versi tray. CPU ini mempunyai base clock di 3,7 GHz dengan boost clocknya sampai 4,2 GHz, serta mempunyai TDP standar sekitar 65 Watt. Memiliki 4 core dan 8 thread, lalu terdapat iGPU Radeon RX Vega 11. Untuk performa, iGPU ini setara dengan GT 1030 jika di head to head. Apalagi bisa dibilang lebih baik milih ini dibanding GT 1030 karena kalau kalian ambil CPU ini sama aja beli CPU bonus GPU. Apalagi harganya setara di 1 jutaan untuk harga barunya, lebih tepatnya 1.300.000 untuk versi boxnya. Sedangkan untuk PCIe CPU ini masih Gen 3 dan merupakan generasi Picasso. Tapi saya masih sarankan kumpulin sedikit lagi untuk Ryzen 5 5500 GT atau 5600G kalau kalian ingin. Lalu MOBO-nya menggunakan ASRock A320M HDV R4. Bisa dibilang MOBO ini sudah langka di pasaran karena untuk harga barunya digantikan oleh MOBO A520M sekarang. MOBO ini support CPU AMD socket A4 bahkan sampai Ryzen 9 5950X. Paling saran saya mentoknya di Ryzen 5 5500 jika kalian ingin CPU yang performa kenceng untuk dipakai di MOBO ini. Untuk spek lengkapnya, MOBO ini maksimal dipasang 2 keping RAM dengan masing-masing speed 3200 MHz. Untuk PCIe lainnya terdapat PCIe 3x16 dan PCIe 2x1. Kemudian terdapat satu slot M.2 NVMe Gen 3 serta 4 port SATA 3. Sedangkan konektor dalamnya yang utama terdapat 1x24 pin MOBO, 1x4 pin CPU, 2x pin USB 2, 1x pin USB 3, 1x pin HD audio, 2x cases fan 4 pin dan 3 pin, dan 1x pin CPU fan. Sedangkan untuk I/O portnya terdapat 1x PS2, 1x D-Sub, 1x DVI, 1x HDMI, 2x USB 2, 4x USB 3, 1x Ethernet, dan audio jack. MOBO ini harganya sebelum ada A520M sekitar 800.000 dan sekarang hitungannya sudah goib. Jadinya saya sarankan untuk membeli MOBO A520M Colorful atau Gigabyte di range harga 850.000 jika kalian ingin hemat budget atau yang performa setara sama MOBO ini. Kemudian RAM yang saya gunakan kali ini merupakan copotan dari RAM PC pribadi saya, yaitu Adata XPG Spectrix D50 3600 MHz DDR4. Saya tidak akan terlalu menjelaskan ini RAM karena harganya juga tidak murah dan tidak masuk budget sesuai judul. Kalau kalian penasaran speknya bisa lihat video kerakitan saya sebelumnya tentang PC pribadi saya. Sedangkan RAM yang saya sarankan agar masuk budget yaitu Tim Elite 16GB 8x2 3200 MHz. RAM ini modelnya kayak Phenom RX sebelumnya. Bedanya RAM Tim hanya single rank sedangkan Phenom RX itu 2 rank. Lalu untuk dari chipnya, RAM Tim Elite itu merupakan chip dari Tim Group sedangkan Phenom RX dari SK Hynix. Jadi opsi RAM budget di bawah 400k ada di pilihan kalian, mau Phenom RX atau Tim Elite, karena menurut saya merupakan RAM DDR4 budget pilihan saat ini. Untuk storage menggunakan SSD copotan laptop yaitu SSD Samsung 970 EVO 250GB M.2 NVMe Gen 3. Kalau dari storage saran saya kalian bisa ambil Hexagon Wave atau Adata Legend 710 yang sama-sama M.2 NVMe Gen 3 di harga 300 ribuan ke bawah. Dari segi spek udah lumayan jika ingin digunakan sebagai booting Windows saja. Sedangkan storage lainnya pasti HDD gacha 500GB yang harganya 100 ribuan jika kalian ingin hemat budget. Kalau ada budget lebih kalian bisa langsung gas NVMe 512GB daripada sisihin buat HDD gacha. PSU-nya menggunakan Segeotep BN5550 80 plus bronze, sebuah PSU langganan yang pernah saya bahas karena jeroan nggak kalengan dan harga merakyat, tapi sekarang udah goib.
Tapi kalau kalian ingin menggunakan rakitan GPU saja, cukup beli varian Segotep AN400W 80 plus White yang harganya di bawah 400 ribuan, yang sudah full range dan cocok untuk kelistrikan di Indonesia yang voltasenya naik turun. Apalagi PSU ini sudah cocok karena sudah lebih dari cukup untuk menghandle rakitan low budget yang butuh daya di bawah 400 watt. Untuk casing menggunakan Cube Gaming IRX, tapi kalian bisa membeli casing yang di bawah harga 300 ribuan dan sudah bonus fan. Jadinya tidak perlu menggunakan budget lebih untuk beli fan casing lagi. Contohnya casing yang biasanya di bawah 300 ribuan sudah bonus fan, yaitu Raptor Sentinel, Raptor Pluto, Raptor Glassflow, Raptor PowerMax, Infinity Noir, dan sejenisnya. Yang penting di bawah 300 ribuan dan bonus fan. Dari penyebutan part-part PC di atas, maka dilanjutkan proses rakit PC. Solidify! The depth back! Not your best.
Jadi gimana performa menurut kalian? Untuk rakitan hemat budget, bagi kalian yang ingin rakitan hemat daya tapi mau pakai platform A4 dari AMD agar kedepannya memungkinkan bisa untuk upgrade atau hanya butuh iGPU saja, rakitan ini sudah cocok buat kalian. Atau mungkin kedepannya kalian bisa upgrade Ryzen 5 5500 GT atau 5600G. Untuk total rakitan PC yang saya rekomendasikan sekitar segini. Nah, untuk opsi rakitan iGPU tapi lebih proper bisa pilih rakitan seperti ini. Kemudian untuk Mobo dan CPU ini saya jual di harga 1,4 juta dengan kondisi bekas tentunya. Hitungannya Mobo dan CPU dengan bonus cooler bawaan, tapi hanya unit only dengan backplate custom karena box bawaan yang sudah rusak dan backplate-nya yang hilang kata teman saya. Untuk harga 1,4 juta bisa nego. Jika kalian minat bisa hubungi saja lewat WA atau Discord jika kalian ingin serius. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan rakitan PC menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.